pagi fam seragam Indonesia semuanya. Masih di suasana libur lebaran nih. Buat kamu yang di ibu kota dan gak pulang mudik, atau malah yang lagi jalan-jalan ke Jakarta, wah, Joy bakalan spill sedikit nih tempat wisata dan belanja yang bisa kamu kunjungi. Yuk, langsung aja GPL, gak pakai lama, gas! Nah fams, ada lokasi wisata yang gak jauh-jauh dari Jakarta, tepatnya di kota Bekasi. Pokoknya asik nih buat liburan ngajak keluarga besar. Yuk, langsung main-main sepuasnya. Kalau di sini mainnya basah-basahan, fams. Tapi kalau nggak mau kuyup, versi dry parknya juga ada kok. Yang wajib dicoba di sini adalah tangga Luma. Jangan lupa pakai ban agar bisa meluncur dari ketinggian puluhan meter. Yeehaw! Tenang, fams. Ini aman banget kok. Karena dataran seluncuran terbuat dari serat fiber khusus yang didatangkan langsung dari Finlandia. Makin seru ditambah semburan air yang keluar dari sisi-sisi trek. Nama tangga Luma terinspirasi dari pulau di Queensland, Australia. Terkenal dengan wilayah pantai yang indah, dengan segudang dolphin di lautnya. Ada perbukitan dari pasirnya juga yang terkenal. Nah, anggap aja tangga Luma di sini sebagai bukit pasirnya, di mana kamu bisa berseluncur bebas. Namanya juga lagi liburan, halu dikit nggak apa-apa lah ya. Masih ada di beberapa dry park yang bisa dieksplor, fams. Tapi water parknya nggak bisa nunggu nih, kayak manggil-manggil gitu deh. Cus, kita nyemplung yuk, let's go! Ada kolam ombak yang dinamakan Galway Pool. Ombak buatan di lumayan tinggi, siap mengombang-ambing kamu nih fams. Enaknya sih pakai ban ya, jadi berasa ada di lautan lepas, tinggal ikutin aja arusnya. Sementara buat yang suka pacu adrenalin, cobain yang satu ini. Ada Kanggo Slide. Bebas pilih, mau yang tertutup atau yang terbuka. Masing-masing punya sensasi tersendiri. Nah, yang khas dari sini adalah Crazy Cone. Di sini kamu bisa ngerasain sensasi meluncur dengan kecepatan tinggi. Gak cuma sliding satu kali, tapi sampai 3 kali. Karena corong raksasanya bisa mengombang-ambing secara berulang. Oh ya, wahana yang satu ini cuma satu-satunya di Indonesia loh. Gak percaya? Cus, langsung aja datang. Tiket masuknya mulai dari 40 ribuan. Wait, terakhir nih fams. Untuk pendinginan ada 4 slide sejajar setinggi belasan meter. Nah, kalau main sama teman bisa barengan turunnya. Tapi harus kompak ya. Kalau enggak, bisa ketinggalan kayak gini. Selain seru untuk orang dewasa, waterpark ini juga ramah untuk anak fams. Karena memang didesain untuk semua umur. Oh ya, kalau berkunjung ke waterpark begini sebenarnya gak terasa lagi olahraga. Karena perasaan senang mendominasi, jadi gak ada capek-capeknya tuh. Gimana fams? Asik dan seru kan wisatanya? Nah, kita lanjut ya. Buat bu ibu yang hobi belanja, nah jangan spill lagi nih. Loh kok jadi begini? Tempat belanjaan favoritnya emak-emak di Jakarta. Ini dia nih. Nah fams, walaupun hari raya udah lewat, tempat belanja satu ini masih rame aja loh fams. Kalau buat mama yang belum punya toples, wah cocok nih kalau belanja ke sini. Ayo bu ibu, perabotan, murah meriah perabotannya. Ya, dibeli. Iya bu ibu, jangan mau kalah sama tetangga sebelah. Tetangga semuanya serba baru loh. Mulai dari baju sampai perabotan juga brand new. Waduh, kompor banget nih kayaknya. Wallace mah, tenang baik, gak usah bingung yo. Ragam Indonesia ada info nih. Kita bocorin sekalian ya. Di ibu kota Jakarta ada loh satu tempat rahasia yang bisa jadi tujuan wisata belanja khusus toples-toplesan dan aneka perabot rumah tangga.
Berlokasi di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, ada satu pasar yang dikenal dengan sebutan Pasar Jembatan 5. Pasar satu ini nih fams, bukan pasar sembarangan, udah ada sejak tahun 80-an. Pasar Jembatan 5 ini terkenal sebagai salah satu sentra grosir perabotan rumah tangga terbesar se-ibu kota. Walau terlihat semrawut dan berantakan, harga yang miring dan pedagang yang gak pelit ini memberi diskon menjadi alasan banyak orang tetap berbelanja datang kemari lagi dan lagi. Yang dicari udah pasti nih aneka perabot meja makan dan perlengkapan dapur lainnya. Mulai dari toples-toplesan, wadah buat lauk pok makanan, sampai perkakas dapur buat masak-masakan semuanya ada di sini nih fams. Khusus untuk toples kue kering, tiap tahun model dan selera ini gak banyak perubahan. Sempat ngetren toples dengan rak bersusun dan berputar. Saat ini, selera pasar ini kembali dengan tren toples yang simpel-simpel. Model toples klasik dengan variasi desain cantik di bodi dan tutupnya kini kembali diminati. Bahannya juga bervariasi fams, dari yang plastik sampai yang beling juga ada. Wits, tenang. Soal harga, di sini udah pasti cincai. Walau barang nampak elegan, harga barang di pasar ini gak bikin kantong gemeteran fams. Apalagi kalau belinya sekaligus banyak atau grosiran, pasti makin besar deh dapat diskonan. Hehe. Kalau untuk toples, dengan budget sekitar 100 ribuan aja nih, udah bisa loh ngedapetin satu set toples cantik. Isinya bisa 3-6 toples fams. Mantap kan? Gak cuma toplesnya aja sih fams, di sini semua lengkap serba ada. Buat yang suka bikin kue, segala macam loyang dan cetakan bisa kamu temukan. Awas loh fams, kalau kesini takutnya malah kalap loh belanjanya. Hehe. Berjajar di sepanjang jalan KH Muhammad Mansur, ada lebih dari 200 toko pedagang di pasar perabotan Jembatan 5 ini nih fams. Tinggal pilih aja deh, mau masuk toko yang mana, harga gak jauh beda. Semua harga relatif murah, dengan kualitas barang yang meriah. Yuklah, dilarisi! Nah fams, belanja toples udah, tapi percuma kalau nggak ada isinya. Diisi kue dong toplesnya. Beli kuenya di tempat grosir kue favorit mama di Jakarta. Yes, salah satunya di Pasar Kue Jatinegara. Joy juga bakal ngasih lihat nih tempat pembuatan kuenya. Namanya Kue Kering Pusaka Kuitang. Industri ini memang masih industri rumahan, tapi produksi kue di sini gak kaleng-kaleng. Industri pembuatan kue kering ini di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini sudah ada sejak 90-an nih fams. Makanya, soal rasa, so pasti jaminan mutu. Meski kue kering kekinian sudah menjamur, tapi kepopuleran kue klasik ini tentu masih bisa diadu. Makanya, di sini ada 5 varian kue kering, yaitu kue keju atau kastengels, nastar, putih salju, lidah kucing, dan yang jadi juaranya, kue kacang fams. Tapi menariknya, kue kering Pusaka Kuitang ini juga sering dikenal dengan kue kering musiman Kuitang. Soalnya kue kering di sini hanya muncul menjelang bulan suci Ramadan hingga Lebaran tiba. Selain dari itu, industri rumahan ini nggak beroperasi fams. Tapi jangan salah fams, meski hanya muncul setahun sekali, produksinya nggak main-main loh. Dalam satu musim, industri ini mendistribusikan hingga 1.500 kaleng kue kering yang berisi kurang lebih 8 kg kue per kalengnya. Mantap! Gak heran kan? Kalau kue keringnya satu ini dikenal sebagai juaranya kudapan lebaran dari Kuitang. Saking legendarisnya nih fams, pelanggannya gak cuma dari Jabodetabek aja, tapi juga tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Biasanya, pemesanan ini sudah mulai masuk ke beberapa bulan sebelum lebaran nih fams. Makanya, produksi pun mulai berjalan sejak 3 hingga 4 bulan sebelum lebaran. Para pekerja gak bisa berhenti sejak pagi hingga malam. Istilahnya sih ngelembur untuk mengejar pesanan. Widih, semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebih 25 pekerja yang bekerja untuk membuat aneka kue kering di sini. Masing-masing pekerja punya bagian masing-masing fams. Misalnya, ada yang bertugas mengadon bahan. Rata-rata adonan menggunakan bahan yang sama, seperti tepung, mentega, serta telur dan air. Hanya saja takaran dan isiannya yang berbeda-beda, tergantung jenis kue yang akan dibuat tentunya. Ada juga nih pengrajin yang bertugas mencetak adonan, memberikan topping, dan juga memanggang kue. Nah, pekerja yang satu ini nih harus gercep alias gerak cepat fams. Salah-salah aja kue bisa gosong nih kalau nggak cekatan membolak-balik posisi adonan. Perhitungan waktunya harus presisi fams, karena oven yang digunakan pun masih oven tradisional yang menggunakan api bukan listrik. Petugas yang mengemas pun ini nggak kalah satset nih fams. Soalnya setelah dianginkan, kue ini nggak bisa terlalu lama dibiarkan berada di luar wadah.
Bisa-bisa kue malah masuk angin dan kualitasnya pun menurun. Waduh, jangan sampai dikomplain pelanggan nantinya ya. Fams, selain menjadi kudapan wajib saat lebaran, kue kering ini ternyata punya berbagai sejarah yang unik loh. Seperti misalnya kastengels. Kue ini berasal dari kata kas yang berarti keju dan stengels yang berarti batangan. Pada masa lalu, kue ini pernah menjadi mata uang untuk bertransaksi dan dibarter dengan barang lain. Komposisi yang terbuat dari keju membuat kue ini jadi camilan yang cukup bergengsi, fams. Di Indonesia sendiri, pada zaman kolonial, kue kering hanya disajikan di rumah-rumah pegawai dan pejabat Belanda, serta kalangan priai. Soalnya, kue ini dikategorikan sebagai kue kelas atas. Sampai sekarang pun, kue-kue kering ini juga banyak yang masih dikategorikan sebagai kudapan mahal, fams. Soalnya, bahan dan alat yang dibutuhkan pun ini juga memang cukup menguras kantong. Nah, dengan mempertahankan industri rumahan tradisional seperti ini, pilihan kue kering ini tetap dapat didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau dan tentunya dengan rasa yang gak kalah nikmat. Ya kan, fams? Kita lanjut ya, fams. Wets. Kalau belanja ke tempat yang satu ini, hati-hati ya bunda. Nanti kalap loh bun. Ini nih, surganya perabot kekinian. Namanya KJ Prabot. Lokasinya di Jalan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kalau sekarang lagi musim yang namanya interior rumah estetik. Gak usah bingung mau cari kemana, fams. KJ Prabot ini punya berbagai macam kebutuhan rumah yang super hits. Nah, buat kamu yang hobi ngedekor rumah, wah harus tahan iman nih kalau kesini nih, fams. Gimana enggak? Di sini, kamu bisa menemukan segala macam barang. Mulai dari yang esensial, seperti peralatan masak, sampai yang perintilan gemes kayak pajangan-pajangan estetik gini. Apalagi harga yang ditawarin nih, oke punya, fams. Beragam kebutuhan rumah tangga di sini dibanderol mulai Rp4.000 aja. Widih, gak perlu repot nabung lagi nih buat beli isi rumah di toko furniture import. Oh iya, ngomong-ngomong soal import, di sini sebagian besar barang yang ditawarkan ini merupakan produk lokal loh, fams. Mantep deh, support deh produk-produk Indonesia. Kalau masih bingung dengan desain apa yang kamu inginkan, bisa nih, fams, lihat-lihat inspirasi dekor di KJ Prabot. Dengan begitu, kamu bisa nih dengan mudah menentukan kebutuhan apa yang ingin kamu borong dari sini. Hehehe. Bagi yang suka dengan perabotan rotan, nah nggak perlu jauh-jauh lagi nih mencari hingga ke pengrajinnya. Di sini kamu bisa menemukan beragam pilihan kerajinan yang cantik, mulai dari pajangan, tas berbahan rotan, hingga ke kursi serta sofa. Lengkap banget. Oh iya, fams, kalau dulu rotan dianggap sebagai mebel yang norak, kampungan, dan gak up to date. Nah, kini justru sebaliknya. Belakangan nih, rumah atau kafe dengan nuansa earth tone yang lekat dengan furniture rotan, ini malah semakin populer. Tema ini memang terkesan teduh dan juga hangat. Kalau bosan dengan rotan, kerajinan dari eceng gondok ini bisa jadi pilihan juga nih, fams. Tanaman yang dianggap hama ini juga gak kalah populer loh. Sifat materialnya yang juga lentur, kini makin digemari sebagai substitusi rotan. Harganya lebih murah dan ketersediaan yang banyak jadi salah satu alasannya, fams. Kerajinan rotan dan eceng gondok ini bukan cuma bisa dijadikan pengisi rumah aja, fams. Keduanya bisa juga nih dijadikan pilihan untuk mengemas hampers. Tahu dong, bingkisan yang dikemas secara kekinian. Bukan hanya kemasan modern, kemasan tradisional dengan keranjang rotan ataupun eceng gondok seperti ini juga populer, fams. Tinggal pilih aja nih isian bingkisan yang kamu inginkan. Di KJ Prabot ini banyak juga nih pilihan dining ware, alias alat makan yang lucu-lucu. Siapa sangka nih, fams, kalau ternyata panci yang terbuat dari keramik ini justru bukan alat masak, melainkan alat makan. Warna-warnanya yang cerah tentu aja akan semakin memperindah tampilan meja kamu, fams. Apalagi kalau dihadiahkan ke kerabat tercinta. Wah, dijamin senang deh. Kalau sudah puas memilih, jika ingin dibungkus sebagai hampers, kamu nggak perlu repot membungkusnya sendiri, fams. Konsumen bisa berkonsultasi dengan petugas toko dan meminta petugas untuk mengemasnya menjadi bingkisan yang cantik banget. Fans, balik lagi di Rekam Indonesia. Walaupun lebaran udah berlalu, tapi suasana liburannya masih kerasa loh. Yuk, yang mau ngajak keluarganya holiday, Joy kasih dikit nih rekomen healing-healing murah, tapi serba bulat. Iya, bulat, fans. Mulai dari wisata, kuliner, dan kerajinannya serba bulat semua. Emang ada ya? Ada dong. Nah, ini nih bulat yang pertama nih, fams.
Buat yang sedang berada di kampung halaman di Pekanbaru, Riau, ada banyak pilihan wisata yang menyejukkan mata. Salah satunya di sini, wisata alam Mayang. Di sini menawarkan aneka permainan mengasyikan. Salah satu yang paling favorit sih permainan bola air, seru dan santai kayak di pantai. Warnanya yang transparan memang bikin gemes. Tapi jangan khawatir tenggelam, fams. Karena si bola air atau waterball ini bisa menahan benda di permukaan, jadi dia bakal tetap stabil. Bahan yang tebal bikin kamu bisa bebas bergerak sesuka hati. Asalkan posisi resleting ini harus tetap di bagian atas ya, supaya nggak bocor pengamannya. Cara kerjanya kayak gini nih, fams. Adanya resleting ini membuat balon ini bisa dibuka dan ditutup. Kamu masuk dulu nih ke dalam bola air. Setelah itu baru dipompa sampai menggembung. Nah, bola siap terapung santai di atas air. Wait, jangan kelamaan juga ya, karena kamu bisa kehabisan oksigen tuh. Cukup 10 menit aja. Gimana? Seru kan, fams? Nah, kita lanjut ya, fams. Tentunya masih dengan yang bulat-bulat nih, fams. Sekarang kita terbang ke Jogja. Kalau kamu mau liburan santai di alam jauh dari ramainya Jogja, pas deh, ini salah satu pilihannya. Camping, fams. Wait, tapi ini bukan sembarang camping ya. Nginepnya di dalam balon. Iya, balon. Berada di tengah hijaunya alam pedesaan. Tempat ini cocok nih buat kamu yang pengen lari sejenak dari penat dan bisingnya perkotaan. Suasana yang tenang, udara yang segar, sejuk serta damai lingkungannya bisa langsung kamu rasakan. Tempat ini nggak begitu jauh dari pusat kota Jogja, cuma 23-an kilometer. Selamat datang, fams, di Nira Camper Village. Lokasinya ada di Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nira Camper Village, salah satu penginapan berkonsep glamping sesungguhnya. Unik dan beda banget. Di sini, kita akan diajak merasakan sensasi menginap di dalam sebuah tenda berbentuk gelembung balon, atau sebutannya bubble tent. Mirip seperti iglo, rumah khas orang Eskimo, fams. Hihi. Di dalam sini, suasananya layak kamar hotel masih dapat kita rasakan. Kasurnya empuk dan nyaman dengan sirkulasi udara yang tetap terjaga. Adem banget, fams. Apalagi panorama rindangnya pohon di sekitar bisa terlihat dari dalam. Definisi menyatu dengan alam dengan cara yang berbeda. Oh iya, bubble tent ini, fams, bisa menampung maksimal sampai 4 orang. Kalian bisa datang dengan kawan-kawan, jadi bisa kemah dengan penuh keakraban. Tenang, bubble tent ini selalu dipasok udara supaya bisa tetap terus mengembang. Dari kempes sampai mengembang sempurna. Cuma butuh waktu 10 menit aja. Selain layaknya menginap di hotel, di sini juga tersedia alat dan fasilitas barbecue buat kalian yang suka bakar-bakaran. Walaupun cuma bakar ikan dan sate bakso atau sosis, kenikmatannya nyaris nggak ada banding, fams. Dari penelitian, setidaknya kita butuh 11 hari dalam setahun untuk liburan. Kalau punya lebih banyak waktu dan uang, nggak salah kok liburan lebih sering lagi. Oh ya, kalau pengen liburan di Nira Camper Village, di sini ada 3 area bubble tent yang bisa kamu sewa. Ayo, fams, rasakan sendiri yuk sensasi menginap di dalam balon. Masih soal yang bulat-bulat nih, fams. Ada wisata kekinian yang dilabeli terbesar di Indonesia. Tepatnya ada di Bandung nih, fams. Lokasinya ada di Jalan Belitung. Sebelum masuk, jangan lupa beli tiket dulu ya, fams. Harganya Rp60.000 nih untuk hari Senin sampai Jumat. Dan Rp75.000 saat hari libur. Biaya segitu, kita bisa main di sini sepuasnya, fams. Mumpung masih libur lebaran nih, yuk diajak keluarga besarnya ya. Saat masuk ke dalam, kita bakal melewati 12 spot foto yang instagramable. Tempatnya warna-warni dan bikin koleksi foto makin ciamik, fams. Nah, fams, waktunya mandi nih. Big Pool Party adalah kolam mandi bola terbesar di Indonesia loh. Luasnya mencapai 560 meter persegi dengan kedalaman 50 cm. Wait, fams, kita wajib pakai kaos kaki ya kalau mandi bola di sini, oke? For your info nih, lokasi wisata ini ternyata ada di dalam cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Kota Bandung. Bangunan ini didirikan pada zaman kolonial Belanda, fams, pada tahun 1920. Dulu tempat ini namanya kolam renang Tirta Merta, fams. Kalau sekarang sih, kolam renang ini disulap menjadi kolam raksasa berisi jutaan bola oranye. Mirip kayak jeruk. Nah, katanya nih, fams, warna oranye ini biasa dibilang memberikan rasa hangat dan bersemangat. Warna ini menjadi simbol petualangan, optimisme, percaya diri, dan kemampuan dalam bersosialisasi. Fams, arsitek bangunan ini gak sembarangan loh. Dia adalah
Charles Prosper Wolf Shoemaker. Dia adalah guru dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Dia juga menjadi arsitek Gedung Merdeka atau Gedung Konferensi Asia Afrika, fams. Oh iya, fams, wahana ini cocok untuk segala usia loh. Di sini ada juga nih seluncuran anak-anak. Ayo, siapa nih yang mau ngerasain berenang di kolam bola? Oke, fams, kita lanjut nih. Dari tadi ngomongin yang bulat-bulat terus, tapi nggak bisa dimakan. Nah, kalau sekarang, bulat-bulatnya menggoda untuk dicomot. Dicomot? Iya benar, dicomot. Terus dimasukin ke mulut. Makan deh, enak. Nah, fams, bola-bola ukuran bola tenis ini ternyata bakso goreng alias basreng, fams. Ini bisa jadi alternatif kalau bosan menyantap bakso yang itu-itu aja loh. Basreng ini juga memiliki nama lain, fams, yaitu bakso goreng gajah karena ukurannya jumbo. Bahan untuk membuat basreng ini terdiri dari daging ayam dan udang giling. Dalam proses pengadonan, perbandingannya harus lebih banyak daging ayam daripada udang ya. Bumbu yang dipakai ini juga nggak terlalu banyak kok. Soalnya, udang udah menciptakan cita rasa masakan lebih gurih alami. Tekstur bakso goreng ini berbeda dengan bakso biasanya. Kalau bakso daging lebih padat, basreng ini teksturnya justru lebih basah dan lembek. Nah, 1 kg adonan bakso goreng ini bisa menghasilkan 50 butir bakso berukuran medium. Wah, banyak juga ya. Proses menggoreng bakso ini menggunakan teknik deep frying atau minyak yang banyak. Proses penggorengan ini harus dilakukan 2 kali supaya bisa mengembang sempurna dan teksturnya garing atau crispy. Meski tahap akhir, proses menggoreng ini memakan waktu sekitar setengah hingga 1,5 jam lamanya. Katanya, supaya bakso goreng ini matang sempurna sampai ke bagian dalam dan tidak gembos saat diangkat nanti. Oh iya, 1 bakso goreng gajah ini ukuran diameternya bisa mencapai 10 hingga 15 cm. Paling enak disantap dengan cocolan saus spesial. Bukan cuma kenyang, rasanya juga sensational. Mantul deh! Lanjut ya, fams. Kalau tadi si bulat baksonya digoreng, kalau sekarang baksonya dirujak. Tuh, ada-ada aja di makanan. Joy jadi penasaran juga nih. Bakso emang gak ada matinya ya. Bakso dikenal sebagai kuliner yang disukai oleh semua kalangan. Rasanya spesial di lidah. Sampai-sampai mantan Presiden Amerika Barack Obama ini suka banget tuh makan bakso. Disajikan bukan dengan mie, melainkan pasta spaghetti, fams. Bakso rujak ini juga dikasih tambahan kuah kaldu sapi dari rebusan tulang kaki. Rasanya gurih banget. Terakhir, kasih bumbu rujak. Rasanya manis dan pedas khas dari bumbu rujak. Teksturnya renyah, didapat karena ada tambahan kacang goreng. Krenyes-krenyes gitu, fams, di mulut. Katanya nih, bakso ini dibuat pada abad ke-17 pada masa dinasti Ming oleh seorang pria bernama Meng Bo. Saat itu, dia merasa kasihan karena orang tuanya yang gemar makan daging ini sulit menyantapnya. Kemudian, Meng Bo mencoba menggiling daging dan membentuknya seperti bola-bola agar mudah dimakan oleh ibunya. Sejak saat itu, bakso dikenal hingga sekarang, fams. Nah, kalau yang ini bulat-bulat berwarna-warni. Ada merah, hijau, dan putih. Merah artinya berani, hijau bermakna keseimbangan atau kedamaian. Di dalamnya ada unti kelapa berwarna putih sebagai lambang penuh kesucian. Wah, ini pasti mendut. Hehehe. Itu loh, si bulat kenyal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, fams. Dia udah jadi jajanan langka yang sulit banget ditemukan. Kalau mau makan, ya harus bikin sendiri, fams. Ayo deh, kita bikin. Siapin dulu nih bahan-bahannya ya. Ada kelapa tua, tepung beras ketan, garam, gula pasir, pewarna makanan merah dan hijau. Dan juga daun pandan, lidi, dan daun pisang. Parut kelapanya, fams. Butuh lumayan banyak nih. Selain untuk isian alias unti, nantinya juga diperas untuk diambil santannya. Isi panci dengan air panas, masukkan gula pasir, lalu parutan kelapanya ya. Tinggal diaduk terus aja nih, fams, supaya nggak gosong. Mau warnanya merah kecoklatan aja juga bisa nih, fams. Pakai gula merah cair. Tapi kalau mau hasilnya berwarna putih seperti ini, ya pakai gula pasir aja cukup. Kita lanjut bikin adonannya ya, fams. Gunakan tepung beras ketan supaya hasil mendutnya menjadi kenyal. Tambahkan air secukupnya. Nambahnya harus sedikit demi sedikit, fams. Sambil terus diaduk dengan tangan sampai tercampur rata. Kalau adonannya udah kalis, kita bagi 2 aja, fams. Adonan pertama diberi warna hijau, sedangkan yang satunya merah.
Duh, kalau udah ada warnanya, jadi cantik kan adonannya? Sekarang tinggal bentuk fams. Ambil sedikit adonan, lalu pipihkan untuk diberikan isian unti kelapa di dalamnya. Tinggal bentuk bulat-bulat, makin besar ukuran dan banyak isinya, makin mantap fams. Hehehe. Bikinnya banyak ya, yang mau makan juga banyak nih nantinya. Oh iya, jangan lupa peras kelapa parutnya. Santan yang digunakan ini memang harus kental, biar gurih. Yuk waktunya membungkus mendut ke dalam daun pisang. Ambil 2 butir mendut masing-masing hijau dan merah. Beri potongan daun pandan, lalu siram santan ke dalamnya ya. Sips, tinggal bungkus nih. Menunggu mendut matang, ini nggak perlu lama-lama fams. Cukup kukus selama sekitar 10 hingga 15 menit aja. Mendutnya sudah matang. Widih, asik nih. For your info nih fams, zaman dulu di Kabupaten Temanggung, mendut ini selalu jadi kue incaran saat ada pesta hajatan. Dulu sih yang jual banyak, tapi sekarang udah langka. Oke fams, kita lanjut lagi nih ke yang bulat-bulat berikutnya. Ini sih bulatnya unik fams, unik banget. Biasanya kalau balon ini dijadikan mainan, kalau di sini bisa dimakan. Wih, bisa gitu ya fams. Balon yang dipakai ini memang balon khusus buat makanan. Jadi bukan balon yang dijual abang-abang di pinggir jalan ya. Namanya juga balon, ya kalau mau makan isinya, balonnya harus dipecahin. Perhatikan caranya nih. Tusuk bagian bawah balon dengan tusuk gigi yang disertakan di dalam kemasannya. Terus, tuang dengan saus karamelnya. Yummy banget ya fams. Ada rasa matcha, coklat, cappuccino, dan vanilla. Teksturnya padat, tapi lembut banget di mulut. Nah, kalau tadi balon buat kemasan puding. Ada lagi nih, balon yang semuanya bisa dimakan. Kafe yang berlokasi di Jalan Cikajang, Jakarta Selatan inilah yang menyajikan balon-balon unik. Balonnya cuma pakai 3 bahan utama fams. Ada gula, sirup, kanji, dan air. Oh iya fams, proses pembuatan balon yang bisa dimakan ini juga menggunakan gas helium. Udah pasti cara dan suhunya juga harus tepat. Kalau kekentalan adonan balon udah pas, artinya elastisitas balon bisa terjaga dan gampang dibentuk. Adonan balon udah jadi, gas helium juga udah ada, tinggal bikin talinya aja nih. Talinya juga bisa dimakan kok, karena dibuat dari apel Granny Smith yang warnanya hijau mentereng. Rasa asamnya pas kalau dipasangkan dengan rasa balon yang manis. Apel hijau ini memiliki tekstur yang pas kalau dibuat menjadi tali. Kalau bahan udah siap semua, tinggal celupin selang ke dalam adonan balon dan isi dengan gas helium. Fams, keunikan gas helium kalau terhirup bisa merubah suara nih fams. Guys, kita coba ya, katanya sih bisa berubah suara. Cek, ya sih bisa berubah, kok bisa berubah ya? Edible balloon termasuk ke dalam sajian omakase di resto bernuansa Jepang ini fams. Tapi, kalau mau nyoba balonnya aja juga bisa kok. Cukup bayar sekitar Rp150.000 per balonnya. Kita lanjut ya fams. Kalau ngomongin bola, ada loh bola legend yang sering dimainin anak Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ini dia nih. Bola plastik yang murah meriah, tapi bikin hati senang riang gembira. Joy juga waktu kecil suka mainin bola ini loh fams. Bola macam ini dibuat di Dusun Bendung Rejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Di sini bukan hanya memproduksi bola untuk satu ukuran aja nih fams. Ada 4 ukuran yang bisa didapetin. Yang paling kecil biasanya untuk permainan mandi bola. Ada juga nih yang berukuran lebih besar dengan diameter 5, 6, dan 8 inci. Bola dibuat dengan bahan baku biji plastik berjenis PE. Biasanya jenis ini digunakan untuk membungkus minuman atau celengan plastik. Biji plastik yang udah dibedakan sesuai warna dimasukkan ke dalam mesin khusus. Bukan hanya berfungsi sebagai peleburan, tapi sekalian membentuk bolanya nih fams. Asal tahu aja nih fams, produksi bola di sini bukan main-main loh. Dalam sehari mereka bisa memproduksi 6-7 ribu bola. So that's why omsetnya bisa mencapai 40-50 juta per bulan. Wih, saik.
Terus pembelinya juga bukan masyarakat Jombang dan sekitarnya aja, tapi udah dikirim ke seluruh penjuru Jawa dan beberapa wilayah di Kalimantan, Bali, sampai Papua. Nih salah satunya, bola berwarna kuning ini, pesanan dari kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk desain dan warnanya sendiri bisa mengikuti selera pemesan. Aje gile nih, biarpun bola plastik, tapi sepak terjangnya jauh benar. Bola yang akan dikirim ke luar Pulau Jawa punya penanganan berbeda dengan pengiriman di dalam Pulau Jawa. Kalau nggak nyebrang laut, bolanya hanya di-packing dengan bentuk aslinya. Tapi kalau dikirim ke luar Jawa, biasanya bola ini harus dilubangi untuk dikempesin macam ini nih fams. Sesampainya di lokasi, bola akan ditiup dan bisa langsung dijual. Bukan tanpa alasan nih fams, cara ini digunakan untuk menekan harga pengirimannya. Perbandingan satu bola yang berisi angin bisa menghasilkan sekitar 10 bola yang udah dikempesin. Kan gak mungkin dong harga pengiriman ini lebih mahal daripada biaya produksi. Makanya fams, mulai dari Rp2.500 aja. Kalau dulu zamannya anak 80-an, harganya ini masih sekitar gope alias 500-an ya. Belinya aja dulu patungan rame-rame. Di sini juga memproduksi bola yang lebih mahal dengan tampilan yang lebih ciamik. Cukup dengan menambah kocek sebanyak Rp2.000 aja, bisa dapat bola yang lebih keren dan lebih tahan banting. Bahkan, bolanya ini lebih empuk dan punya daya pantul yang lebih kuat. Karena bola ini dibungkus dengan lembaran spons Eva. Biasanya, busa ini digunakan sebagai bahan pelapis tas, sepatu, sampai matras untuk olahraga. Fams, semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan kita sebagai orang Indonesia. Makanya, selalu nonton Ragam Indonesia setiap Senin hingga Jumat, mulai jam 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di channel Trans 7. Tetap cinta adat dan budaya Indonesia, fams. Ayo, kita bikin Indonesia mendunia!